terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalain tombol notifikasi biar aku makin semangat bikin videonya. Happy watching! Halo, assalamualaikum, selamat datang di Botaniklopedia. Hari ini aku nggak akan sendiri, jadi aku akan ditemenin oleh teman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Botaniklopedia. Karena kita lagi social distancing, jadi aku sama teman aku filming masing-masing di rumah aja. Seperti yang kalian udah bisa lihat dari judul, kita hari ini mau membahas sesuatu yang viral. Sejak adanya COVID-19, itu bikin banyak orang, ada yang panik, ada yang waspada. Termasuk aku pernah panik, cuman sekarang alhamdulillah udah waspada aja. Jadi jangan sampai panik, apalagi panic buying. Semua orang berburu masker, hand sanitizer, sampai kedua barang ini langka di pasaran dan harganya melambung tinggi. Nah, namanya manusia, kita diciptakan dengan akal dan pikiran untuk memutar otak, bikin apa ya, alternatif apa ya pengganti hand sanitizer yang dijual di pasaran. Akhirnya keluarlah DIY hand sanitizer. Seperti yang kita tahu, bahan dasar hand sanitizer yang dijual di pasaran adalah alkohol sekitar 60-70%. Nah, seperti yang kita tahu juga, alkohol sangat mudah dibeli juga di pasaran. Jadi alkohol tuh ada yang 70%, ada yang 96% alkohol ataupun etanol. Kita mengesampingkan pro dan kontranya ya. Aku akan membahas lebih ke affordablean produk yang dibeli. Nah, hand sanitizer kosong nih karena banyak yang beli, terus harganya juga mahal kalaupun ada. Akhirnya orang-orang beli alkohol. Alkohol juga makin mahal. Terus kita mikir lagi, apa ya yang bisa dipakai untuk bisa dijadikan sebagai hand sanitizer. Ketemulah memakai bahan natural. Nah, ini lagi viral banget. Jadi orang-orang memanfaatkan daun sirih sebagai bahan baku pembuatan DIY hand sanitizer. Di sini aku akan membahas tentang daun sirih. Bener nggak sih daun sirih itu bisa dipakai sebagai pengganti hand sanitizer yang dijual di pasaran? Nah, kalau kalian penasaran, simak penjelasan kita berdua hari ini. Jadi kali ini saya akan sharing tentang hand sanitizer. Seperti kita tahu bahwa hand sanitizer yang ada di pasaran memang kebanyakan berbahan dasar alkohol ya. Konsentrasi alkoholnya nih bervariatif antara 60-90%. Wait, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam, teman-teman udah ngerti belum sih hand sanitizer itu apa? Kalau belum tahu, hand sanitizer adalah pembersih tangan yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Nah, kalau udah tahu, langsung aja kita lanjut ke penjelasan selanjutnya yuk. Menurut jurnal yang saya baca, memang untuk alkohol kadar di atas 60% memang efektif untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme. Selain itu, alkohol dengan kadar di atas 60% juga efektif untuk membunuh jamur, dan bahkan di beberapa penelitian ada yang bisa membuktikan bahwa alkohol ini bisa juga untuk membunuh beberapa jenis virus. Selain bahan dasar alkohol, dilakukan juga beberapa penambahan seperti hidrogen peroksida dan gliserol dalam pembuatan hand sanitizer. Untuk penambahan hidrogen peroksida ini difungsikan untuk membunuh bakteri-bakteri atau kuman yang terjadi saat pembuatan sehingga mengurangi kontaminasi yang terjadi. Kemudian gliserol ini juga ditambahkan untuk menambah kelembapan kulit dan untuk menambahkan efek atau tekstur gel pada hand sanitizer. Daun sirih, kita potong daunnya dulu. Maksudnya adalah kita jangan fokus ke daunnya dulu, tapi ke tanaman sirih. Sebenarnya apa sih tanaman sirih itu? Kayak gimana sih tanaman sirih? Tanaman sirih itu memiliki nama ilmiah, namanya adalah piper beetle. Ada piper beetle, piper nigrum, dan piper lainnya. Semua yang diawali dengan piper itu masuk ke dalam famili Piperaceae. Nah, tanaman-tanaman ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang terdahulu untuk dikonsumsi dan juga digunakan sebagai cairan untuk membersihkan misfi. Kalau kalian tahu, ada juga produk kosmetik yang memanfaatkan daun sirih ini untuk pembuatan produk untuk misfi, khusus misfi. Permasalahan yang ada di misfi itu kan gak jauh-jauh dari keputihan, bau tak sedap, terus apa ya?
Gatal-gatal di area misfi itu disebabkan oleh jamur dan bakteri. Nah, tanaman sirih bagian daunnya tuh diambil dan dimanfaatkan untuk harapannya untuk menyembuhkan. Kenapa ya kok daun sirih itu dipakai? Nah, dari dulu banget hingga sekarang daun sirih itu diteliti oleh para ahli dan juga para peneliti dan terbukti dia bisa digunakan sebagai antibakteri atau antimikroba. FYI, daun sirih itu dia tanamannya perennial, jadi dia hidup menahun. Terus kalau teman-teman pengen tahu tanamannya itu hidup merambat, jadi kayak gini fotonya. Dia punya daun yang mirip dengan hati, menyerupai hati. Terus bunganya itu dia bergelombol atau yang disebut dengan white catkin. Dia warnanya putih. Nah, permukaan daunnya licin dan halus. Nah, ternyata secara konvensional sejak zaman dahulu daun sirih udah dimanfaatkan sebagai carminative, agen antiseptik, antifungi, dan antibakteri. Terus beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa daun sirih itu berperan sebagai immunoboosting yang dia memiliki sifat yang sama kuatnya sebagai anti-cancer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada ekstrak daun sirih ditemukan banyak sekali senyawa bioaktif seperti senyawa alkaloid, fenolik, alkoholik, dan flavonoid. Senyawa-senyawa tersebut telah diuji aktivitasnya sebagai antimikroba. Kemudian untuk komposisi utama dari daun sirih ini adalah mengandung minyak atsiri. Di dalamnya juga masih terdapat beberapa senyawa lain seperti kafikol, kafibetol, dan eugenol. Di mana senyawa ini merupakan beberapa jenis dari senyawa fenolik. Kafikol ini merupakan salah satu derivat fenol yang memiliki daya bunuh bakteri 5 kali lebih besar dibandingkan dengan fenol. Sekarang kita akan cari tahu apakah daun sirih bisa digunakan sebagai antivirus. Ada salah satu senyawa yang memang dari beberapa penelitian sudah teruji bahwa dia itu memiliki sifat antivirus. Nah, senyawa tersebut adalah eugenol, di mana eugenol ini menurut penelitian di dalam daun sirih terdapat 9,72 sampai 13,41% eugenol dalam ekstrak daun sirih. Menurut penelitian, eugenol ini dapat merusak virus dengan mencegah terbentuknya viron baru dan menghambat replikasi virus. Aktivitas antivirus dari eugenol ini telah diamati pada virus herpes simplex virus atau bisa kita singkat HSV ya. Jadi HSV ini ada dua jenis yaitu HSV1 dan HSV2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eugenol dengan konsentrasi 25,6 mikrogram per mililiter dapat menghambat laju replikasi virus HSV1. Sedangkan untuk virus HSV2 dibutuhkan eugenol dengan konsentrasi sebesar 16,2 mikrogram per mililiter untuk menghambat perkembangan virus sebesar 50%. Lalu, bagaimana dengan coronavirus dan COVID-19? Sampai saat ini sayangnya kami berdua belum menemukan jurnal ilmiah yang melaporkan pengaruh daun sirih atau ekstrak daun sirih terhadap aktivitas pertumbuhan atau tingkah laku coronavirus ataupun COVID-19. Mungkin ada di antara kalian yang bisa menemukan jurnal ilmiahnya, kalian boleh komen di bawah. Kebanyakan DIY hand sanitizer dari daun sirih memanfaatkan air sebagai pelarut. Memangnya air bisa ya digunakan untuk pelarut? Dalam pembuatan DIY hand sanitizer dari daun sirih digunakan air sebagai pelarut. Nah, pelarut air ini digunakan karena harganya yang cenderung lebih murah. Kita juga lebih mudah untuk mendapatkan air dibandingkan dengan pelarut lain seperti etanol atau alkohol yang lain. Faktanya, air atau lebih tepatnya Aquades atau Aquabides itu termasuk satu di antara jenis pelarut bersama dengan etanol, metanol, dan lain sebagainya yang digunakan ketika melakukan metode ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak dari suatu tanaman. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ngecam teh, itu adalah satu metode ekstraksi yang paling sederhana dan disebut dengan infuse water, itu juga termasuk metode ekstraksi yang paling sederhana. Selain itu, dalam pembuatan hand sanitizer daun sirih juga ditambahkan jeruk nipis yang bersifat sebagai antioksidan. Jadi fungsinya adalah untuk menghambat terjadinya oksidasi ekstrak daun sirih. Selain itu,
Jeruk nipis juga bersifat sebagai antibakteri yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hand sanitizer itu sendiri. Terus pertanyaannya Kak Nat, apakah daun sirih itu efektif digunakan sebagai hand sanitizer pengganti hand sanitizer yang ada di pasaran? Kalau menurut aku, dilihat dari banyaknya bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan dia bisa berperan menghambat pertumbuhan mikroorganisme, aku bisa bilang daun sirih berpotensi dan bisa dicoba sebagai hand sanitizer. Tapi untuk pemakaian lama aku nggak jamin. DIY hand sanitizer yang menggunakan pelarut air matang sebagai pelarutnya itu menurut aku kurang efektif untuk digunakan jangka yang panjang, karena kita nggak tahu apakah di dalam DIY hand sanitizer yang kita pakai itu ditumbuhi sesuatu atau enggak, karena kan nggak ada pengawetnya kan. Terus juga meskipun kalian ngikutin banget prosedur-prosedur yang ada di video YouTube, kan banyak ya di YouTube DIY hand sanitizer dari daun sirih. Meskipun sama-sama pakai daun sirih, meskipun sama-sama pakai air mateng, meskipun sama-sama pakai air perasan jeruk, tapi kualitas dari daun sirih yang kalian ambil, terus kualitas dari air perasan jeruk yang kalian punya, terus juga kondisi air yang kalian punya itu pasti jauh berbeda satu di antara yang lainnya. Ditambah lagi dengan cara kalian membuat, itu pasti beda banget hasilnya. Aku bikin, teman aku bikin, atau orang lain bikin, itu pasti beda banget kualitasnya. Jadi itulah kenapa menurut aku DIY hand sanitizer dari daun sirih itu tidak direkomendasikan untuk dikomersilkan ataupun dikasih kan ke teman kalian. Kalau misalkan kalian produksi nih dalam jumlah yang banyak, terus kalian mau bagiin-bagiin ke teman-teman kalian, nah itu tuh menurut aku udah nggak efektif. Nah yang efektif menurut aku adalah kalian bikin DIY hand sanitizer dari daun sirih itu sendiri, jadi untuk konsumsi orang rumah aja gitu. Nah terus kalau menurut aku juga nih, daripada kita bikin DIY hand sanitizer dari daun sirih yang itu tuh cuman bisa kita pakai dalam waktu yang singkat banget, mungkin nggak lebih dari 1 hari atau 2 hari. Kalau tujuannya ingin menjaga kebersihan tangan kita, aku rasa ada cara yang lebih efektif daripada kita membuat DIY hand sanitizer dari daun sirih. Apa itu? Betul sekali, cuci tangan. Cuci tangan adalah cara yang paling efektif untuk menjaga kebersihan tangan kita. Apa sih salahnya kita cuci tangan? Kan sabun juga banyak banget kan di rumah. Kalau misalkan kita bahas mahal dan murah, sabun tuh murah banget, ya kan? Mau sabun batang, mau sabun cair, mau sabun antibakteri maupun sabun gak ada antibakterinya, selama kalian punya sabun, kalian bisa cuci tangan dan bisa membersihkan tangan kalian dari kotoran-kotoran atau mikroorganisme. Baiklah, segitu dulu untuk video kita hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Satu lagi pesan dari kita, jangan sampai panik, jangan lupa cuci tangan yang rajin, pakai masker kalau misalkan kalian sakit. Sampai ketemu di Botaniklopedia selanjutnya, dadah!